Baik pemirsa, masih bersama kami di Bincang iNews. Kita masih bersama dengan Pak Yofi dan juga Pak Habibie. Nah Pak Habibie, tadi belum terjawab ya pertanyaan saya ya. Pastinya untuk bergabung dengan paguyuban ini tentunya syaratnya harus pecinta keris dong ya, harus tahu tentang keris itu kayak gimana. Ada syarat-syarat lain, apakah harus punya keris kah atau harus mempunyai keahlian atau bagaimana Pak? Ya, untuk menjadi anggota paguyuban itu tidak terlalu sulit-sulit sekali. Karena paguyuban ini adalah menaungi pecinta keris. Ya, minimal dia punya satu keris. Minimal punya satu keris tuh. Oke. Ya, silakan siapapun boleh bergabung. Oke. Walaupun kerisnya modelnya berbeda-beda, nggak apa-apa. Berbeda, mau keris Jawa, mau keris Lombok, keris Bali. Yang penting punya pecinta keris sepuh baru. Ya, silahnya kamarnikan kah itu, apa sepuh kah itu. Itu menjadi syarat. Oke. Kalau antusias dari masyarakat ataupun pecinta keris ini, kalau Pak Yopi melihat bagaimana Pak dari sudut pandang Pak Yopi? Apakah masih banyak pecinta keris ini atau memang sudah mulai punah atau ada kekhawatiran atau seperti apa Pak Yopi? Jadi kalau kami melihat sebenarnya ini peran komunitas. Jadi kalau kita melihat apakah ini berkurang atau bagaimana, kita lihat sebenarnya pecinta keris khususnya di Kota Mataram ini sudah cukup booming sebenarnya. Karena ini tidak bisa kita pungkiri, ini peran media sosial juga, bagaimana kita explore, menunjukkan bahwa ini loh peninggalan abad-abad lalu. Ini yang harus kita sesuatu yang saya pikir orang awam pun akan melihat benda-benda ini akan istilahnya keris-keris pusaka ini akan amazing gitu, akan wow luar biasa begitu. Nah ini saya pikir ini tugas kita bersama, kami dan Pak Habibie melalui paguyuban untuk bagaimana membumikan ini. Melestarikan ya. Siapapun bisa senang keris begitu. Siapapun bisa cinta keris, baik itu laki-laki, perempuan, dewasa maupun sudah usia, tidak ada batasan. Bahwa ini mencintai dan melestarikan budaya. Ini adalah bagian dari ageman kita, ini bagian dari kelengkapan kita dalam dan ada simbol-simbol, ada filosofi dalam keris itu yang itu adalah bagian dari perjalanan kita. Oke. Saya pikir ini sangat prinsip dan memang kita harus jaga, kita harus lestarikan. Dan saya pikir anak muda sekarang juga sudah mulai ya melalui media milenial. Jadi mungkin belum keris sepuh, keris kamardikaan dulu, keris baru dulu, tapi lama-lama nanti idealisnya akan meningkat. Dia akan mencari, akan memiliki. Nah, karena di paguyuban juga bukan kita hanya bicara bisnis atau profit oriented saja, tapi kita ada upaya untuk konservasi bagaimana keris-keris ini juga. Kalaupun ada yang keluar, ada juga yang stay dulu. Ada pusaka-pusaka yang memang harus kita jaga. Saya rasa poinnya memang di sana ya. Tujuan dari paguyuban ataupun komunitas ini bagaimana bisa melestarikan budaya, khususnya budaya keris ini. Pak Habibie, kalau melihat di paguyuban Mandalika Selaparang ini, anggota-anggotanya ada tidak yang misalnya masih remaja, pemuda, begitu, yang tentunya nanti akan menjadi estafet ya dari pemeliharaan keris dan juga pelestarian budaya ini. Bagaimana Pak? Justru sekarang nih banyak yang muda-muda, yang milenial, yang di Lombok Tengah itu masih muda-muda, mereka suka sama keris. Terutama kita lihat di Kanyongkolan itu mereka sudah berdandannya tuh udah luar biasa. Itu berarti mereka sudah senang keris. Bagaimana cara agar anak muda ini juga seperti yang Pak Yopi bilang tadi, dalam paguyuban ini tentunya ada keahlian masing-masing. Nah, untuk menurunkan keahlian-keahlian itu sama generasinya, sama pemuda sekarang ini, ada upaya tidak dari masing-masing paguyuban untuk melakukannya? Ya, pertama kita yang ada, misalnya ada satu kelompok yang di Kamasannya kita bina gitu kan. Di sana ada beberapa orang anggota. Nah, mereka menurunkan ilmunya dalam hal menatah logam. Jadi anak-anak muda ini yang masih umur SMA, mereka dilatih untuk menatah logam, untuk membuat satu yang istilahnya seperti ini. Jadi ada ya? Ada. Kalau di Anjani bagaimana Pak prosesnya, prosedurnya? Kalau kami terkait bidang-bidang keahlian tersebut, jadi memang kita di
anggota Anjani tentu tidak semua punya bidang keahlian. Jadi atas dasar itu kami tetap melakukan penguatan minimal kepada anggota sendiri. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kami juga membuat penguatan atas bidang keahlian tersebut terhadap pihak luar atau kelompok atau komunitas sekitar di luar paguyuban gitu. Ataupun kita juga mungkin nanti bisa sharing, kami sharing dengan ada bidang keahlian yang kami tidak miliki, ada dimiliki di Selaparang, kami bisa belajar ke Selaparang, itu juga sebaliknya. Jadi itu saya pikir tidak menutup kemungkinan dan itu ada suatu bentuk ikatan kami nanti bagaimana kami bisa tetap bersama-sama memajukan. Ada tidak kegiatan yang dilakukan biasanya kalau pameran misalnya atau apa, sosialisasi dan lain sebagainya untuk menarik minat orang-orang untuk ini loh keris kita, untuk menumbuhkan kecintaan ataupun sekedar memperkenalkan saja begitu. Gimana Pak Yopi? Tentu itu ada. Kami juga punya plan ke depan untuk itu. Dalam waktu dekat ini juga kami akan ada melaksanakan kegiatan. Di situ ada pengukuhan. Nah, di pengukuhan itu nanti kami tidak hanya beracara sendiri, kami mengundang teman-teman paguyuban lain untuk bagaimana supaya kedepannya nanti hal serupa juga bisa dilakukan. Oke. Bahwa menjalankan roda mencintai keris ini harus kita bersama-sama. Harus ada penerusnya juga begitu ya. Oke, terakhir Pak Yopi, apa harapannya ke depan untuk paguyuban ini dan juga untuk keris yang ada di Indonesia lah secara umumnya ya? Bagaimana harapannya kepada mungkin generasi-generasi penerus, kemudian pemuda-pemuda yang ada di NTB khususnya? Silakan. Harapan kami di paguyuban, silahkan kami sangat open di paguyuban Anjani untuk bagi para pencinta keris khususnya di Nusa Tenggara Barat ataupun lebih luas lagi kita bersama-sama ikut memajukan perkerisan ini, karena jika tidak kita generasi sekarang dan generasi muda tentu ini akan hanya menjadi cita-cita cerita masa lalu yang tidak bermakna. Baik. Sehingga ketika kita mencintai ini tentu ini akan berbuah juga untuk generasi kita yang akan datang. Oke. Dari Pak Habibie, apa yang diharapkan ke depannya? Kami berharap bahwa paguyuban ini adalah sebagai wadah ya untuk mempersatukan pecinta keris yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya lebih luas lagi di Indonesia gitu ya. Jadi kami meminta campur tangan pemerintah dalam hal ini seperti itu, dalam hal bantuan-bantuan, dalam hal kegiatan-kegiatan yang kami akan selesaikan untuk izin itu dipermudah seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yopi dan juga Pak Habibie, senang sekali berbincang-bincang mengenai paguyuban keris ini. Kedepannya semoga semakin berkembang ya, khususnya juga untuk generasi-generasi kita agar ikut serta mencintai dan juga melestarikan budaya yang ada di Indonesia, salah satunya itu budaya keris ini. Baik, pemirsa, saya cukupkan untuk bincang news kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Korea Pizza, mau klik kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.